berasal dari komunitas. Udah gitu produk yang kalian jual juga produk yang cakep lah gitu. Gue sendiri mengakui cakep. Gue kayak pas gue beli dompet lo, enak nih brand kayak gini nih, pasti nggak banyak keluhan gitu. Gue mikirnya gitu. Apalagi pas awal-awal tuh, kita kan orang banyak yang belum paham tuh sama Vecten kan. Bisa dibilang kita baru, nah kita ikut event. Ya yang beli tuh dikit, tapi yang lain tuh baik banget, kayak nanya apa namanya, ini kenapa warnanya kayak gini gitu. Ini belum selesai ya produknya, kayak gitu sih. Bahkan kayak ada apa, kayak ngomong kita, ini kalian nipu apa gimana sih, kok barang belum finish gitu udah dijual gitu. Ya ampun. Kayak gitu kan, tapi yang waktu itu emang belum apa, edukasinya emang belum. Tapi orang nggak ngerti bisa sepede itu tuh apa di kepala lo bro, yang ngebuat orang bisa ngomong gitu bro? Ya emang udah mindset sih yang kebentuk sama ya market yang waktu itu udah ada gitu. Kita kan emang pemain baru dan produknya bisa bilang masih belum umum gitu. Ya resiko jadi waktu itu ya, walaupun nggak pertama kali tapi ya salah satu first mover lah gitu. Berarti lu ngegeser mindset orang ya bro? Nah itu makanya karena kita waktu itu pengen ya istilah kayak nabrak pemahaman yang itu, makanya kita perlu kompetitor yang jadi kayak teman kita gitu, yang mirip-mirip itu. Jadi kan ya kita misalnya kayak di Jakarta, kita di Jakarta ada yang di Surabaya, jadi kan orang Surabaya udah tahu juga tuh Vecten gitu kan. Jadi ya kalau beli ya udah tinggal bisa ngelihat ada Voyage, ada brand di kota lain, ada brand ini gitu. Tapi kan ini tahan lama bro. Gimana? Itu juga tuh apa? Ini kan tahan lama, gua aja 5,5 tahun baru ganti. Makanya kita bikinnya nggak cuma dompet doang, yang barang-barang kecil kita bikin, terus tas kita juga bikin. Nah itu juga jadi PR kita nih buat pengembangan produk kedepannya tuh yang komplementer gitu, apa nih kita yang bisa lengkapin dengan Voyage. Ya atau mungkin brand baru di bawah Voyage yang bikin apa gitu yang bisa ya saling melengkapi. Kita tuh ngeliatnya kayak ini satu orang target market kita tuh karakternya suka experience. Kita ngebayangin mereka tuh semuanya produknya Voyage gitu misalnya. Jadi kita ngeliat ini udah pakai Voyage dompetnya, terus apanya kira-kira yang bisa ngasih experience produknya gitu. Nah kita arahnya tuh coba kesana gitu. Gue malah kepikiran lo bikin sepatu kayak moccasin, kayak fish film gitu bro. Nah itu sih menarik sih sepatu sih. Tapi memang apa ya, kita perlu mendalami lagi sih. Itu beda ini lagi ya. Beda industri lagi sih. Beda industri lagi ya. Karena kan menurut gue orang bisa jual, maksudnya fish film bisa jual segitu mahalnya, orang berbondong-bondong beli gitu. Dan gue ngerasa kayak Voyage kok bisa nih harusnya gitu. Tapi capek nggak sih bro ngedidik orang untuk mengetahui pengetahuan baru tentang Vecten ini? Ya bisa dibilang sih cukup capek ya. Ya kita juga ngeluarin budget buat kayak bikin eksibisi gitu. Pernah tuh kita bikin kayak pameran di cafe, customer yang udah pernah pakai, kita kumpulin barangnya udah kita pamerin di sana. Jadi kelihatan nih yang baru kayak gini, yang udah dipakai kayak gini, story-nya kayak gini gitu. Story-nya misalnya ini udah berapa lama, berapa kali di treatment gitu, biasanya dijemur apa diapain kayak gitu sih. Ya biar ya itu salah satu cara kita buat kayak mengenalkan Vecten. Yang emang dijual cerita ya sama Voyage ya, sesuai sama ya Voyage perjalanan. Nah kalau perjalanan kalian berlima apakah adem ayem aja? Kalau ngeliat keluar sih relatif adem ayem, cuman ya nggak selalu mulus lah. Pasti karena kan 5 kepala ya. Iya. Dan memang kan semakin bertambahnya umur semakin bertambah kebutuhan juga kan. Ya kalau sekarang kita udah lebih ngebagi-bagi lagi, jadi mungkin ada yang nggak full time, cuman tetap ada perannya gitu di sini. Kalau gitu ngebangun usaha tuh nggak segampang ucapan di Pinterest ya bro?
Apalagi lu sekolah bisnis ya? Susah sih, nggak gampang kalau bisnis lah. Kalau lu dibilang jadi karyawan tuh nggak apa-apa nggak Bol? Ya nggak apa-apa. Ya gue pernah ngerasain dua-duanya tuh, di karyawan sama bisnis tuh. Ya masing-masing ada inilah perjuangannya juga lah. Jadi kalau ya gue ini disclaimer aja, maksudnya dari pengalaman gue sendiri. Jadi ya mungkin orang lain bisa beda ya. Ya kalau jadi karyawan kan lebih terjamin, lebih stabil lah. Ya mungkin naiknya nggak bisa yang langsung cepet, tapi turun mah udah lah lumayan terjamin gitu. Terus ada apa ya, kayak atasan kita kayak bisa nge-mentorin kita gitu-gitu. Jadi kita naik tuh ada yang bisa tiba-tiba ditawarin apa gitu, bisa naik. Ya kalau bisnis kan kita kemarin kayak kita berusaha sendiri gitu. Dan ya kalau lagi turun ya kita yang nanggung sendiri gitu. Berat tuh man. Ya gitu. Titik baliknya Voyage apa sih bro? Titik balik pertama Voyage sampai akhirnya kayak wah ini udah nggak bisa dibiarin nih, chaos nih, kita harus naik gitu. Ya bisa dibilang sih yang kayak tahun kemarin nih, pandemi ya? Iya. Ya kita waktu itu memang pas 2020 kerasa gitu karena saya resmi gitu seperti diumumin secara aturan kan udah terbatas banget. Terus jadi yang dari hasil 2019 itu dipakai buat ngidupin 2020 nih. Kita mikirnya ya akhir tahun udah bisa lah, saya bisa pulih gitu. 2021 ternyata belum, jadi semakin tergerus lagi nih dari sisi cash flow, stok gitu. Nah 2022 ya udah kita putusin yang biaya tetapnya udah kita cut dulu nih, kita lebih biaya variabel aja nih, jadi tergantung penjualan gitu. Kita mau benerin dari sisi stoknya gitu yang paling utama. Jadi 2022 kita benerin stok. Ya 2023 udah lumayan stabil sih sekarang sih. Udah bisa buat naikin lagi. Tadi kan gue denger juga ada tim lo yang salah satu owner dari Voyage ini ada yang kerja terus keluar dari tempat kerjanya gitu. Gue penasaran seberapa penting sih ilmu bisnis. Akhirnya begitu lo terjun ke lapangan. Ya ilmu bisnis tuh pentingnya kita kayak bisa nge-skip inilah trial and error gitu. Jadi ada beberapa hal yang karena kita udah pernah belajar gitu, ya trial error yang ini tuh udah bisa kita skip gitu. Jadi bisa nggak perlu belajar ya pas jalanin bisnisnya. Nah berarti kalian bisa cepet naik, berarti dari tahun 2011 ke 2023 kalian survive di pandemi kemarin itu karena keilmuan tadi ya? Nah, salah satunya sangat menolong sih. Sangat menolong ya ternyata ya. Iya. Nah kalau orang yang nggak punya keilmuan bisnis mau mulai bisnis, lu ada saran nggak berarti?